Ini Kang. Ini RCTI, Ronda Cilik turunan Indramayu. Punya suami. Oh. Ini Pak mau tanya. Mau kan saya minta. Ini Apa Pak nih? Apa nih? mau tanya. Kamu mau jawab? Apa hukumnya? Apa hukumnya seorang ayah tidak menafkahi anaknya? Itu suamimu. Mantan. Wah. Pengalaman pribadi masalahnya. Ini seharusnya pengajiannya. Mewakili teman-teman. Iya. Pengajian Akbar Persatuan Janda Hongkong. Apa? Kalau bukan kali 20 tahun 20 tahun ya, pakai lebih dekat kita Bu. Bulan itu nggak ada masalah. Betul, kamu kakak masalah. Ini loh yuk. Rumahnya itu. Wah. Iya beda-beda nih. Terus? Ini yang keberapa sekarang? Masih yang ketiga? Ngomongnya rondong semua. Terus persoalannya apa Bu? Kamu kembar? Kembarnya mana? Nuris? Terus? Bentuk penghancurannya dari orang tua apa? Kurang keras. Baik, kalau kurang keras ngomong. Harus cerai. Masa orang tua pengen naik pegatan? Dia sampai dibetoten. Alasannya apa? Kulo bikin medali mawon. Sampai digoreng dukun. Wah, ana besang sudin iki. Oh, tenang. Aja nesu-nesu terus. Terus? Kulo insya Allah bikin berlangsung sekolah kasihnya kan kelas kontrak. Rapi meneh. Ah, terus? Terus pernah dapat yang sepakat bersama kembali kendaraan pulang itu setiap pulang apa kemarin yang jalan yang harus bagi Kepala. Sekarang ada laki-laki yang senang sama Maria Madi. Payung-payung. Ini mana dulu? Langsung Bu Maya pulang langsung keluar. Janda semakin di depan. Terus pengen dulu. Kira begini Bu Mariam. J Mariam, janda Mariam. Ini begini. Kewajiban anak hormat kepada orang tua itu long life, seumur hidup, tidak terbatas waktu. Yang bisa membatasi kewajiban anak perempuan kepada orang tuanya adalah suami. Makanya hormatnya, taatnya pindah. Hormatnya tetap kepada orang tua, tapi taatnya pindah dari orang tua kepada suami. Beda kalau anak laki-laki. Kalau laki-laki itu walaupun dia sudah menjadi pemimpin rumah tangga, tetap taat kepada orang tua. Tapi biasanya rusaknya hubungan suami dengan orang tuanya biasanya karena tidak adanya support dari seorang istri. Begitu suaminya
berbuat baik sama bapak ibu kandungnya, kono wong tuanya diopeni terus. Akhirnya orang tua suaminya rusak hubungannya dengan orang tuanya. Anda sebagai istri tidak boleh seperti itu. Yang perlu Anda tahu adalah gedene bojomu mergo susune mbokne ora mergo susumu. Bagaimana dengan orang tua yang dolim dengan kita? Orang tua boleh dolim dengan anak, urusan orang tua, dosa-dosa orang tua. Tapi nggak ada hak seorang anak membalas kedoliman orang tua. Sampai Imam Syafi'i mengatakan apa? Jika seorang anak berbuat baik 24 jam seumur hidupnya kepada orang tuanya, tidak mampu membayar jasa seorang ibu melahirkan dia. Jadi umpama gajimu kok wae kok brok kene wong tuamu sing dolim kok ora menurutmu tadi itu tidak sebanding dengan ibu melahirkan Anda. Jadi walaupun orang tua seperti itu, kewajibanmu ndongake tetap berbuat baik. Bisa jadi orang tua yang kamu anggap dolim itu adalah merupakan jalan surgamu Maryam. Kita doakan Maryam masuk surga pertama kali. Berangkat setelah ngaji. Depan udah. Panitia selain panitia nggak boleh. Maju mbak, tolong maju. Ayo maju ya. Nama langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya dari Kendal. Panggilnya Dewa. Wandi Gus. Wandi. Udah berapa tahun di sini, Wan? Baru 4 tahun Gus. Baru janda juga. Oh enggak. Gus, mewakili pertanyaan teman saya Gus. Halo, pengalaman pribadi. Apa, Dewa? Bagaimana cara mencari jodoh yang baik Gus? Yang janda langsung. Coba saya mau tanya, ini yang hadir semua, yang janda langsung. Kondok kabel. Kita akhiri pengajian sore hari ini. Bagaimana cara mencari jodoh yang baik? Ini pertanyaanmu atau siapa? Teman Gus. Semuanya. Arum 21 Anda baca. Arum 21. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Sok Iya. wes. Lah jodoh sama aku kayak berita. Jangan, wes kayak kiai. Ya kiai wes kata tuang dan nomor dam terus Makan pakai minumnya susu. Bumuris ababe mambu. Nah, jodohmu itu merupakan pasanganmu. Jodohmu itu merupakan gambaran hidupmu. Pasanganmu itu merupakan gambar wujudmu. Artinya apa? Kamu tidak akan pernah mendapatkan suami seperti Sayyidina Ali kalau kamu tidak bisa menjadi seorang Fatimah. Betul? Kamu tidak akan mendapatkan jodoh seperti Rama kalau kamu tidak bisa menjadi seorang Sinta. Belum dia garis. Artinya apa? Jodoh yang kamu dapatkan itu merupakan gambaran dirimu sendiri. Contoh begini. Saya juga sepakat kalau ada perempuan gagal menikah seperti di Bandung kemarin gara-gara minta sertifikat. Itu kalau seperti itu posisinya itu menghinakan dirinya sendiri. Nah, banyak orang salah memahami dalil yu tangan dari. Contoh, perempuan yang paling baik itu adalah yang paling murah mas kawinnya. Hadis itu seharusnya yang membaca laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kalau yang membaca laki-laki menghinakan perempuan kayak dia perempuan.
Wong wedok sing apik sing paling murah, mas kawin salah. Itu seharusnya yang membaca perempuan supaya perempuan tidak banyak tuntutan kepada suami. Tapi sebaliknya ada hadis bunyinya laki-laki Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah, mas kawinnya 20 ekor unta. Itu yang membaca laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Supaya bertanggung jawab kepada Perempuan. Maka ingat, istri yang baik itu istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Iya, suami kok nggak tanggung jawab. Maka saya sepakat, istri itu harus bekerja seperti Nuris. Kenapa? Karena suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Iya. Nah, pasangan terbaik yang mampu mengajakmu ke jalan takwa. Itu saja. Tapi ingat, jatuh cinta pakai perasaan, merawat aja pakai penghasilan. Ayo lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Cahya dari Nur Indramayu. Cahya. Nur itu cahaya, cahaya ya Nur. Panggilnya Nur apa Cahya? Nur. Di sini manggilnya Cahya. Cahaya. Saya dari mana? Dari Indramayu. Nah, kamu Indramayu. Iya. RCTI. Ini Kang. Ini RCTI, Rondo Cilik turunan Indramayu. Punya suami. Ini Pak, mau tanya. Mau kan saya buka. Ini Apa Pak, nih? mau tanya. Kamu mau jawab? Apa hukumnya seorang ayah tidak menafkahi anaknya? Itu suamimu. Mantan. Wah. Pengalaman pribadi masalahnya. Ini seharusnya pengajiannya. Mewakili teman-teman. Iya. Pengajian akbar Persatuan Janda Hongkong. Ya Allah. Tapi lebih baik kamu menikah dengan janda. Karena janda minimal jujur, sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu menikah dengan gadis tapi rasa janda. Ya, karena memang hidup itu indah bila disertai dengan janda dan tawa. Jadi begini, janda Cahya. Oh, udah nikah lagi. Mantap. Mungkin malah bisa pengen dulu, beneran nikah. Tapi yang gumun, Mariam ini peletnya opo. Sampai bisa pengen papat ya. Ampuh Mariam ini. Masa merasa sakit ini kok papat ya. Ada rezeki. Allah berfirman, Mbak Cahya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, bagaimana cara menjaga keluarganya dari api neraka? Salah satunya adalah dengan memberikan nafkah yang halal kepada anak dan keluarganya. Begitu sebagai kepala rumah tangga, apalagi ketika anaknya belum balik, tidak memberikan nafkah, itu tentu dosa besar bagi seorang ayah. Mosok belum gawe anak lagi meragati. Lali rupane eling rasane.
Jadi kalau tanya hukumnya apa itu jelas dosa. Seorang ayah yang tidak bertanggung jawab kepada anaknya. Makanya Allah berfirman apa? Wal yaksaladina la taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Hendaklah kita merasa khawatir, takut kalau meninggalkan generasi yang lemah. Nah, makanya kalau di sini Anda berjuang, niatnya jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Karena kalau sampai anakmu lemah, ya mohon maaf, imbasnya kepada kita orang tua. Maka orang suami yang tidak bertanggung jawab kepada anak dan istri itu dosa besar. Maka namanya suami, semua uang adalah milik istri. Mantap buah. Nah, Terima kasih. Tatang bulu. Makasih Mbak Neri. Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Farhati dari Banten. Apa? Farhati. Farhati. Farhati Dari Banten. dari Banten. Farhati itu artinya apa coba? Bahagia. Farhati. Kegembiraan. Enggak. Pakai masker bukan karena takut, karena meromos. Apa Mbak Farhati? Adakah saran atau tips untuk meningkatkan takwa? Apa? Saran atau tips untuk meningkatkan takwa? Soalnya kan di sini kadang iman tuh naik turun, apalagi kayak lingkungan gitu. Iya, aku juga punya kadang-kadang turun. Makasih, Paul Hati. Jadi begini Mbak Farhati. Kalau iman naik dan turun itu bukan pendapatmu saja, tapi pendapatnya Imam Ghazali. Al-imanu karih, iman itu seperti kadang-kadang kenceng, kadang-kadang pelan, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah. Kenapa demikian? Supaya kita senantiasa ikhtiar mempertahankan keimanan itu. Saya mau cerita, jadi Corbuzier masuk Islam seminggu, saya ajak Jumatan di Bintaro. Pulang Jumatan, aku mau podcast sama dia. Dia tanya begini, bro, I will to ask you. Saya ingin bertanya kepada Anda. Saya tanya apa? Bagaimana cara saya bisa mempertahankan iman? Saya kan kaget, baru masuk Islam seminggu, sudah tanya bagaimana cara mempertahankan iman. Saya tanya, kenapa kamu tanya demikian? Tadi di masjid, khotibnya pas Jumatan wasiat. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan iman, kecuali dalam keadaan Islam. Nah, ini hebatnya orang pintar. Jumatan sekali langsung mendengarkan khotib. Beda dengan suamimu di rumah. Melarang tahu Jumatan. Bila pegatan gimana? Nah, jawaban saya waktu itu apa, Mbak Farhati? Saya bilang, bro, benar, kamu belajar Islam dari aku. Benar, aku yang membimbing kamu masuk Islam. Tapi ingat, saya tidak bisa menjamin imanmu, saya tidak bisa menjamin Islammu. Jangankan iman dan Islammu, aku sendiri juga tidak bisa menjamin imanku dan Islamku. Kenapa? Karena yang bisa menjamin itu hanya Allah. Makanya kenapa dibuat mekanisme takwa, supaya seseorang itu senantiasa dekat dengan Allah. Takwa itu pengertiannya apa? Takwa itu adalah imtisalul awamirillah wa jitinabun nawahi. Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Makanya tadi kenapa saya bilang, tetaplah laksanakan perintah walaupun belum bisa meninggalkan larangan. Karena kan banyak anak-anak kita di Hongkong umpamanya, dia senangannya masih dugem, senang-senang. Silahkan, itu urusan kamu. Tapi ingat, jangan pernah meninggalkan kewajibanmu kepada Tuhan. Aku nggak ada urusan dengan maksiatmu, tapi aku ada urusan mengingatkanmu jangan sampai melupakan Tuhanmu. Maka saya sering bilang, cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu jangan. Jangan sampai hatimu ditinggalkan Allah. Lah bagaimana caranya? Farhati sudah benar mengikuti majelis-majelis seperti ini. Sambil minta sama Allah, ditetapkan iman dan Islammu. Amin Allahumma amin. Ingat ibu-ibu, setan tidak mencuri hartamu, setan tidak mencuri sertifikatmu, setan tidak mencuri tanahmu, tetapi setan mengintai imanmu dan berusaha mencurinya darimu. Kenapa? Karena setan tahu harta yang paling berharga bagi seorang muslim adalah iman. Mbak Farhati kayak beris. Bapak kan tadi itu. Banyak kita. Belakang. Ini ada pertanyaan dari Jamaah Agus. Apa hukumnya Nggak ada. istri membayar hutang suami? Ya, ini satu. Terus penjelasan tadi. Ditanya Rob sayang. Nganggo make up, nganggo make up.
Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Namanya Bu siapa? Ibu Mitri. Ibu. Mitri. Oh, Mega Mitri. Bukan Ibu Mitri dari Pemalang. Oh, Pemalang. Ngapak ya? Iya, ngapak nyong. Berapa orang kepengen, Mbak? Arang ini Pemalang kayak anak sarung. Arangnya sarung tol dem. Bener nggak? Iya. Maksudnya gini Pak, anak saya kan pas 17 tahun. Pak matamu. Apa? Untuk kecelakaan tapi di rumah sakit 1 minggu. Oh, terus mati. Tapi tetangga-tetangga sama orang bilang bahwa kecelakaan itu meninggal itu katanya arwahnya masih gentayangan. Dan sampai sekarang aku masih kepikiran apakah itu Jangan-jangan di sini. Allah apa belum? Itu maksudnya Pak. Terus ada yang menambahkan makamnya gitu. Jadi Itu begini. hukumnya gimana? Mati itu rahasianya Allah ada 3. Rahasia waktu, rahasia tempat, rahasia cara. Waktunya kapan nggak ada yang tahu. Mau pagi, siang, sore bisa. Pagi pantas, sore pantas, malam pantas. Satu waktu. Kemudian rahasia cara. Caranya bagaimana juga terserah Allah. Ada. Jadi ketua pengajian di Hongkong tahu-tahu mati ada. Caranya. Umpamane. Tapi aja lah utangnya belum lunas ya. Nah, kan? Ada kecelakaan mati. Kayak sahabat saya Ustaz Jabri Al-Bukhari. Ada di tengah laut kecemplung mati. Caranya terserah Allah. Tapi saya meyakini seseorang itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Maka biasakanlah dengan kebaikan supaya kamu mati dalam keadaan baik. Makanya kenapa Mbak PSK itu saya ajak ngaji. Karena bisa jadi dia dimatikan pas dalam keadaan pengajian. Kalau nggak ada ngaji sama sekali kan bahaya. Makanya kalau kamu mau tidur, biasakan membaca Quran walaupun cuma 1-2 ayat. Karena Allah akan mematikan kita sebagaimana kebiasaan dia hidup. Kalau kamu biasa membaca Al-Quran, bisa jadi matimu dalam keadaan membaca Al-Quran. Padahal orang yang membaca Al-Quran itu sama dengan bercakap-cakap langsung dengan Allah. Amin. Makanya walaupun cuma 1-2 ayat dibaca. Nah, kemudian ketiga adalah rahasia tempat. Apakah jaminan orang Jogja matinya pasti di Jogja? Belum tentu. Bu Nuris, orang Malang, bisa jadi matinya di Hongkong. Gus Miftah, orang Jogja, bisa jadi matinya di Madinah. Nah, mau mati dengan cara apapun, kapanpun, di tempat manapun itu sama. Yang namanya mati itu kembali dengan Allah. Ada memang riwayat yang mengatakan roh itu masih gantung. Siapa? Rohnya orang yang bunuh diri. Tapi kalau arwahnya atau ruhnya orang yang kecelakaan sama dengan mati normal seperti biasa. Cuman caranya melalui kecelakaan. Tapi baik kecelakaan maupun kecemplung sumur, mau keluar dari laut sama diambil oleh Israel. Jadi nggak ada istilah nggak mau gantung nyawa. Kalau kamu tahu kan. Terus yang kedua, abang ini kan dapat uang dasar aja nih. Sama mantanku dulu bilang gini. Mantan. Oh my god. Aku bilang gini, abang itu uang dasar aja buat sedekah, buat sangu anakmu. Katanya bilang kayak lu supir semuanya sedekah itu tuh hukumnya gimana abang? Apanya? Itu uang dasar aja kan dapat uang dasar aja. Prioritasnya uang jasa raja untuk apa? Untuk bayar rumah sakit. Udah siap bayar, tapi uang itu aku minta untuk sedekah anaknya. Ya boleh, nggak apa-apa. Tapi suami aku bilangnya gini, kayak sudah kaya sedekah sampai sekarang uangnya nggak sedekah kan malah buat menceraikan aku. Ini lama-lama menjadi BPJK, Barisan Para Janda Tunggang. Gimana kalau dia nggak mau buat sedekah malah buat menceraikan aku, buat balik nama rumah atas nama dia, aku cuma dapat surat cerai doang, itu hukumnya gimana? Saya itu pengen nangis sama guru ya. Nangis kalau aku apa? Di suami yang tidak bertanggung jawab. Ya kalau kemudian bahasanya nunggu kaya baru sedekah, salah. Jangan bersedekah nunggu kaya, tapi sedekahlah sampai kamu menjadi kaya.
Nah, jangan menunggu alim baru berdakwah, tapi berdakwahlah sampai alim. Jangan ke masjid nunggu tua, tapi ke masjidlah sampai kamu menjadi tua. Jadi itu mindset yang perlu dirubah. Saya pikir malah bagus kalau disedekahkan atas nama jariah anak. Iya, nggak bisa sekarang. Ya makanya kamu cerai saja. Sudah cerai. Kamu nggak terima? Nggak dapat apa-apa. Cerai kan terima nggak? Ya udah terima, orang kerja di sini soalnya di rumah. Ya sudah keren. Suami bosok. Itu keputusan terbaik dari Allah. Artinya Mbak Fitri dijauhkan dari suami yang tidak bertanggung jawab. Nah, Mas, kayak langsung ya. mati dulu itu satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih lagi ini ada. Anita sampai Apa? Anita. Aina. Aina itu ada di mana? Anita. Anita. Kesimpulannya alhamdulillah catat dengan pengawasan dengan Anita dari mana? Pekalongan. Oh, Pekalongan. Pekalongan. Begini terus. Janda juga. Betul. Malah alhamdulillah ya Allah. Ada yang tidak janda ya Allah. Jadi terus di sini kan kita untuk sholat 5 waktu itu banyak sekali kendalanya ya. Itu ada nggak cara untuk kita mengganti sholat kita yang tertinggal? Yang tertinggal kadang kita cuma melaksanakan 4 waktu lah, kalau masih kan waktu masak atau lagi ngapain nggak bisa kan? Nah itu yang pertama. Yang kedua yang saya mau tanyakan, pernah membaca satu wacana kalau tentang gugat cerai gugat itu. Banyak enggak janda. Kalau dibaca Maksudnya begini, kalau katanya kalau lewat pengacara itu cerainya nggak sah gitu. Jadi kalau misalkan sudah putusan sidang, kalau kita mau sidang lagi itu hukumnya nggak halal gitu. Mohon pencerahannya itu. Oh, dari cerai. Yang pertama soal meninggalkan sholat. Bedakan antara kodok dengan jamak. Kalau jamak itu menggabungkan 2 sholat di dalam satu waktu. Umpamanya duhur dengan asar di waktu duhur namanya jamak takhir. Kalau duhur dengan asar di waktu asar namanya jamak takhir. Ada satu sholat yang tidak bisa dijamak, yaitu sholat subuh. Kalau maghrib dengan isya bisa. Di waktu maghrib berarti jamak takdim, jamak takhir. Nah, bagaimana dengan sholat di waktu yang lain? Itu namanya qadha. Nah, namanya qadha. Mengganti sholat yang terlewat dengan melakukan qadha sholat, yaitu mengganti sholat yang terlupa. Berbeda dengan jamak. Itu bisa diqadha. Apalagi dengan kondisi seperti di Hongkong umpamanya, boleh untuk diqadha. Bagaimana dengan perceraian yang diwakilkan kepada pengacara? Jadi begini, tolong dipahami. Cerai itu sah walaupun guyon. Maka jangan pernah guyon dengan perceraian. Talak itu sah walaupun dengan bercanda. Makanya bercanda kamu jangan jelek. Jadi jangan bercanda soal cerai. Kau tak pegang kowe, enggak boleh. Ingat janda, janda. Cerai itu perbuatan halal tapi dibenci oleh Allah. Abghadul halal indallah at-talaq. Nah, cerai itu mentalaknya harus dalam keadaan sadar. Kalau mabuk berarti tidak sadar. Enggak sah. Bagaimana cara menggunakan WA? Sah selama yang pegang WA itu suaminya sendiri, bukan suami orang lain. Lu kan bisa jadi seneng kalau Anita mau paling bojone tak juga HP ini, tak jadi gue tak pegat. Kalau dipastikan itu benar suaminya, itu sah walaupun menggunakan chatting WA maupun SMS. Sah. Secara agama. Lah secara negara bagaimana? Harus masuk ke pengadilan agama. Boleh nggak diwakilkan kepada pengacara? Boleh.
asalkan sudah ada kata talak dari suami yang sah. Kalau talaknya melalui pengacara, mas pengacara omongno bojoku apa gak bisa, harus langsung. Kok semekan malah pengacara nih. Mbak, aku nampa wasiat sama bojomu. Kowe dibekan karo bojomu bari kon rapi karo aku. Gak sah. Makanya sekali lagi saya sampaikan soal cerai tolong jangan dibuat bercanda. Jangan. Tak balik ini wong tuamu. Itu bahasa sirinya itu juga cerai. Jangan seperti ini. Secara sindiran maupun langsung tidak boleh. Loh, lah wong wedok ora iso megat yo, bisanya mengajukan gugatan. Mosok dumempe duit, Mas, kok tak pegat ora. Wong wedok kok megat. Kalau perempuan bisanya mengajukan gugatan. Enggak bisa mencerai. Mengajukan gugatan ke pengadilan, saya mengajukan gugatan cerai kepada suami saya dengan alasan bla bla bla. 1, tidak bertanggung jawab. 2, tidak kasih nafkah. 3, mendiro jalur jatah umpamanya. Gitu ya Mbak Anita ya? Anita ya, Riz. Ya, kan aku kan Pak. Menarik setiap kali. Bu, ini mata di mana? Ya, apa itu? Ada kudung. Mungkin dah sekolah ngomongin dosen. Saya belakang kasihnya dari tadi enggak gitu. Erlin dari Jombang. ya coba Jadi saya tuh menikah sama juga anaknya 3. Erlin menikah sama Duda, anaknya 3. Ternyata Dudanya Maryam. Terus Tapi selama saya menikah itu saya belum pernah dinafkahi secara penghasilan belum nafkah pernah. apa maksudnya? Lahir batin. Tapi kalau saya juga saya dinafkahi, tapi lahirnya tuh belum pernah saya merasakannya gitu loh. Terus Itu kira-kira bagaimana hukumnya dari sisi suami? Sedangkan setiap bulan saya juga saya ngasih gitu sama suami walaupun sedikit gitu loh. Dia gak ngerti gitu loh, Gus, minta uang dari saya, cuma saya ngasih gitu loh. jadi tanda-tanda udah cerai menang. Iya Gus, kira-kira saya Calon. di sini saja Gus. Di dalam buku nikah, di dalam itu ada sihot taklik namanya. Pernah baca ya, sihot taklik. Itu di dalam buku nikah kamu itu. Di situ ada rule of the game pernikahan. Ketika suami tidak menafkahi istri selama 3 bulan berturut-turut, baik nafkah lahir maupun batin, maka jatuhlah talak 1. Di situ ada undang-undangnya. Di situ ada undangnya. Nah, salah satu kewajiban suami kepada istri itu memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Nah, apa? 5 tahun gak dinafkahi. Lagi ngomong, masa video call? Malah tuh aku kering bos. Artinya kalau ada suami yang tidak menafkahi istri baik lahir maupun batin itu dosanya suami. Pertanyaannya begini, terus bagaimana Gus? Tergantung kamu kuat apa enggak. Kalau enggak kuat, walaupun perempuan tidak boleh mencerai tapi bisa mengajukan gugatan. Misalnya, Mas, aku enggak kuat Mas. Rongkat Mas, rongkat. Enggak entean. Hatiku rasa nilai. Nyawa gue rabi karo Maryam. Jawabannya sederhana. Kalau kuat lanjutkan, kalau tidak kuat tinggal. Masih Bang Riz.
lagi. Satu orang sudah selesai ya. Belum doa loh ya. Belum doa. Mana Mika tadi? Mika lagi mana? Mika mana Bu? Ya, satu kali udah ya doa lo ya. Pertanyaan saya ini apa kalau adanya orang Jakarta, istri nomor 1 itu nggak boleh diceraikan. Adanya orang Jakarta. Ya, istri nomor 1 itu Kalau nggak siapa boleh teman saya yang diceraikan. yang cerai, Saya ini kan belum diceraikan, tapi dia udah punya istri 3. kamu masih kuat ya? Insya Allah. Terus saya ini mau menceraikan. Dulu nikahnya di mana? Di kecamatan mana? Kawah mana? Itu dokumennya masih ada. Jadi begini, mungkin pertanyaan pertama yang perlu dipahami, kalau status yang nikah siri, suami kalau menikah lagi itu tidak punya kewajiban untuk minta izin kepada istri tua. Itu kalau nikah siri, karena agama tidak mewajibkan minta izin. Tapi kalau nikahnya resmi, maka pengadilan mewajibkan mendapatkan tanda tangan persetujuan dari istri pertama. Tapi masa P3 loh, Bu. Dengerin dulu. Jadi kalau suami itu mungkin nikah siri. Kalau nikah resmi, pengadilan nggak bisa. Kecuali mendapatkan tanda tanganmu sebagai istri sahnya. Satu. Karena kalau nikah siri, itu nggak ada kewajiban dari agama untuk minta izin kepada istri pertama. Nggak ada. Yang mewajibkan itu pernikahan resmi, pengadilan agama. Saya mengizinkan suami saya untuk menikah lagi, itu diizinkan pengadilan, baru suami boleh menikah lagi. Itu undang-undang negara. Tapi kalau undang-undang agama tidak ada. Bagaimana kalau kamu ingin mengajukan gugatan cerai sementara surat nikahnya sudah dibakar? Ke KUA ketika kamu dinikahkan di mana? Itu di situ masih ada dokumennya. Ajukan gugatan kalau nggak kuat. Kenapa suamimu istrinya 3? Kan istri, kalau 1 isman. Melompat. Papa. Tidak 4. Jadi kalau Maryam 4 kali, kamu diempatkan. Jadi tetap bisa mengajukan gugatan cerai. Tetap bisa. Dokumennya nggak mungkin hilang di KUA. Ada. Apalagi sekarang semuanya berbasis komputer. Tinggal klik namamu, nama suamimu akan muncul. Nah, sekarang di Indonesia ibu-ibu, itu surat nikah itu diganti, ada tambahan namanya kartu nikah. Cuman segini, kecil kayak KTP itu. Fungsinya apa? Fungsinya adalah bisa dibawa kemana-mana, menandakan bahwa dia suami istri yang sah. Termasuk kalau dia check-in di hotel yang syariah, itu tidak perlu membawa buku nikah, cukup membawa kartu nikah. Ada kecil sekarang, itu terbaru. Di situ ada datanya seperti EKTP. Artinya walaupun buku nikahnya sudah dibakar, itu masih bisa mengajukan gugatan cerai. Tapi KTP itu sudah nggak ada, Bu. Apanya? KTP. Kan namamu nggak ganti toh, Cok. Namamu sama nama suamimu yang sah itu masih ada di KUA, nggak mungkin hilang. Gitu. Ya, nanti kamu minta cerai, kasihkan itu ke Maryam. Bah, curhat sudah, konsultasi sudah, ceramah sudah, sedekah sudah, tinggal doanya. Doakan kamu
kami semoga sehat dan utang-utang kami lunas. Hasbi Rabbi Ya Allah ya Rabb, sore hari ini kami bersenandung hasbi Rabbi Jallallah. Seolah-olah Engkau mengingatkan kepada kami, ya Allah, hasbi Rabbi Jallallah. Cukuplah Engkau Allah yang Maha Agung sebagai penolong kami, ya Allah. Ya Allah ya Rabb, dari semua problematika masalah yang kami hadapi hari ini, ya Allah, jadikanlah keyakinan di dalam hati kami, ya Allah, bahwa Engkau lah satu-satunya zat yang menyelesaikan semua masalah kami. Satu-satunya tempat di mana kami bisa mengadu, satu-satunya tempat di mana kami bisa meminta, satu-satunya tempat di mana kami mencari semua solusi dari masalah yang kami hadapi, ya Allah. Ya Allah ya Rabb, mungkin dan bisa jadi, ya Allah, bukan masalahnya yang besar, ya Allah, tetapi karena iman kami yang terlalu lemah, ya Allah. Bukan masalahmu yang besar, ya Allah, tapi keyakinan kami yang terlalu tipis, ya Allah. Untuk itu, ya Allah, di sore hari yang mulia dan di acara yang sangat baik ini kami mohon kepadamu, ya Allah, teguhkanlah keyakinan di dalam hati kami. Hasbi Rabbi Jallallah. Cukuplah Engkau Allah Maha Agung sebagai penolong kami. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada sesuatu pun di dalam hati kami kecuali namamu, ya Allah. Jangan pernah tinggalkan hati kami, ya Allah. Jangan biarkan hati kami hampa dari menyebut asmamu, ya Allah. Jangan biarkan hati kami kosong dari kami zikir kepadamu, ya Allah. Karena Rasulmu mengatakan, ya Allah, yang selamat besok pada akhirnya, ya Allah, orang-orang yang di dalam hatinya ada namamu, ya Allah. Qalbul mu'min baitullah. Hati orang yang beriman adalah merupakan rumahmu, ya Allah. Ya Allah ya Rabb, memohon kepadamu, ya Allah, apapun masalah yang kami hadapi hari ini, Engkau lah sebaik-baiknya solusi, ya Allah. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang sakit hari ini, Engkau angkat semua penyakitnya, ya Allah. Siapapun yang bermasalah, Engkau berikan jalan keluar dan solusinya, ya Allah. Siapapun yang bersedih, Engkau bahagiakan, ya Allah. Siapapun yang susah, Engkau senangkan, ya Allah. Siapapun yang berhajat, Engkau kabulkan semua hajatnya, ya Allah. Siapapun yang punya permintaan, Engkau kabulkan semua permintaannya, ya Allah. Siapapun yang punya doa, Engkau kabulkan semua doa-doanya, ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan kebahagiaan kepada kami di dunia ini, ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnul khatimah. Ya Allah ya Rabb, jadikan kebersamaan kami di dunia ini, ya Allah, kebersamaan yang baik, ya Allah, sehingga kami bersama-sama di surga dan bertetangga di surga, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatuh sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadinallahu wa iyyakum ajma'in wa lahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.